Kalau mukhatab tuh kholiyadz dzihni tidak usah taukid, tapi kalau mulai mutaraddid agak ragu dikasih taukid. Kalau banget nggak percaya nih dikasih sumpah. Itu mesti terusannya duga. Itu kaidah tuh, nggak bisa nggak. Karena al-yamin atau al-qasam itu ya dulu alal ghadab. Makanya langsung si Arafi tadi ditanya, "Manggalladzi akhdabal jalila hatta al-jawil al-yamin?" Siapa yang bikin Allah tersinggung sampai Allah terpaksa sumpah? Ini dzauqul a'rabi, dzauqul badawi, orang yang sangat betul. Karena Quran mutawatir, mutawatir lafdzan wa dzauqan wa balaghatan wa nahwiyan dan sebagainya. Sehingga sebelum ada Imam Nafi', ini saya cerita khasnya ahli Quran, karena bapak saya, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Dulu ketika bapak saya tadi Mbah Munawir sampai berapa? 98% ya. Yang hafal Quran era anak tadi. Era anak itu 98%. Ya, dari jenengan tadi. Jadi dulu bapak saya nasihati saya hafal Quran itu lucu, nasihatnya gini dok, aku hafal Quran, mbahmu buyutmu hafal Quran, yes, ojo kepaten obor, nak kue rapal itu sebenarnya alasannya anakmu rapal gampang, wong bapak ya rapal, putu lu gampang meneh, wong bapak mbah ya ora. Maka anak wong alim rapal Quran atau orang alim itu kriminal pertama yang menjadi sunatan muttaba. Karena itu mau melegalkan anaknya punya alasan kan. Coba kamu alim, terus anak kamu udah alim, terus kamu, cung kowe kudu alim kok mbahmu. Lah bapak gimana bapak? Kan pusing. Jadi sebetulnya dzurriyyah ada alim itu mesti salah ini, salah pas depannya ini. Makanya saya itu tak angen-angen bener bapak saya. Bapak saya itu ya akrab sama Gus Najib, sering semaan bareng dulu. Jadi misalnya bapak saya ada hafal Quran, coba mau pede nasihati saya suruh hafal gimana alasannya? Kan nggak punya alasan. Jadi cara bapak pokoknya aja kepaten obor ya, kalau orang kuno mana nih aja kepaten obor. Saya beri sekian contoh. Sebelum Imam Nafi' itu ada, Imam Nafi' itu periode tabi'in, kila tabi'in, karena Imam Nafi' itu paling senior. Nafi' itu punya guru namanya Ja'far Al-Qari. Setelah itu sudah sahabat. Makanya Imam Mujahid itu disalahkan orang banyak ketika memasukkan Imam Kisai. Sebenarnya Imam Kisai sama Hamzah itu pernah lama nggak ada sebagai qurra sab'ah. Makanya kata kitab-kitab besar itu nak ngeritik Ibnu Mujahid itu musabbihus sab'ah. Dia adalah orang yang menentukan ulama sab'ah. Itu keliru katanya, kata ulama-ulama lain. Karena sebetulnya yang Kisai itu tidak selevel Ja'far Al-Qari, gurunya Imam Nafi'. Ya, gurunya Imam siapa? Nafi'. Makanya terus ulama nambahi qiraatul asroh, ditambahi Ja'far Al-Qari dan Khalaf dan Hisam. Itu sebenarnya agak salah. Agak salah gini, sebetulnya ya, yang Kisai harusnya masuk yang salah sah tambahan, bukan yang Ja'far. Karena kan nggak fair, Nafi' saja yang muridnya termasuk qurra sab'ah, masa gurunya termasuk salah sah al-mutammimah lil asroh, ya, as-salah sah al-mutammimah. Kita sebagai orang yang bidangi itu sebenarnya agak protes. Tapi yang terkenal gitu ya sudahlah, ikut saja daripada fitnah. Tapi kita sebagai ahlul ilm sebenarnya tahu duduk perkaranya. Ya tapi ya sudah, itu enggak sampai salah fatal. Sebelum ada Imam Nafi' itu ada pernah, ini meskipun cerita agak enggak valid, tapi diakui baina ahlul ilm. Ada orang datang ke Rasulullah bilang begini, "Ya Nabi Allah," seorang nabi, "Ya Nabi Allah, he wong sing diceritani Allah." Karena naba'a maknanya cerita, isim fa'ilnya nabiun, orang yang dapat cerita dari Allah. Itu kanjeng Nabi guyu seneng. Terus anak Quraisyun, jadi Nabi, aku itu wong Quraisy, la yuhammis, orang Quraisy itu gak suka hamzah. Jadi kalau saya baca ya Nabi Allah. Tapi terus setelah itu ada Imam Nafi'. Setelah periode sahabat, tabi'in ada orang bernama Nafi'. Imam Nafi' itu muridnya Ja'far Al-Qari. Itu dia mengatakan itu mahmusullah. Coba kita kalau baca coba amma yatasaalun, coba anin nabail azim, berarti naba apa? Mahmusullah. Nabi ibadi, nabi nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kaula ingsun anni anal ghafurur rahim wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Semuanya pakai hamzah. Tapi pas isim fa'il Imam Asim mentakhfif hamzah menjadi ya. Sehingga beliau baca ya ayyuhan nabiyyu.
Imam Nafi nggak mau, ini mahmusul lam, sehingga dia baca tetap ya ayyuhan nabiu. Andai kan aku ra kadung ditetir melok qiraah masyhur, aku melok Imam Nafi, yakin. Karena menurut saya lebih sorotnya lebih lurus, lebih urut. Andekan saya enggak, tapi takdir saya kan harus asim, harus nabiyun, enggak nabiun. Tapi barokahnya Imam Nafi, akhirnya kita tahu. Andekan tahu-tahu ada iya, ini cara Pak Muhtaram Busro, mesti dikira nakis yai. Karena naba yang bunubuan atau haza yahzu huzuan. Padahal enggak dari haza yahzau hus'an. Nah ketika jadi hus'an ini hamzah ditakhfif jadi wawu huzuan, maka dikira asapa huzuan hus'an huzu'an sama kafa yakfa'u kuf'an. Tapi Imam Asim bacanya kufuan, itu kan aneh lu, ini mahmus kok digenti. Wow. Nah kamu tidak tahu anehnya karena nggak nekuni itu. Mengapa lawe sangel mikir ngono barang mesti ngono. Ah sementing wayu semaan wis kok ribet. Nah kita ini kadang kriminal baru. Maksudnya asal lari semaan ora tau mikir. Kita yang nekuni tafsir pusingnya kufuan. Ini wawunya itu karena bawaan nakis. Apa bawaan mukhaffaf minal hamzah? Karena hamzah itu tsaqilah. Sehingga dalam ulumul Quran yang diantaranya menganalisis itu disebut wal Quraisy la yuhammis wat tamimi yuhammis. Memang orang Quraisy itu anti hamzah. Orang Quraisy itu gak suka hamzah. Nah, Ali, Sayyidina Ali ini orang Quraisy. Kita tahu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Itu jelas orang Quraisy. Sehingga dia anti hamzah juga. Makanya Ali kalau baca ya kayak Kanjeng Nabi ya ayyuhan nabiyyu. Tapi Bani Tamim gak suka seperti itu. Sukanya yang asli ya ayyuhan nabiyyu. Nah, Imam Nafi itu termasuk marganya atau ikut secara panutan, ikut orang Bani Tamim. Makanya ketika Quran itu turun bi harfin wahid, itu Nabi susahnya minta ampun. Sampai as'alullaha mu'afatah, saya minta ampun ya Allah. Zidni, saya harus ditambah. Dalam riwayat falam azal astaziduhu. Dan Nabi jelas-jelas mengatakan inna ummati la tutiku dzalik, kalau hanya pakai satu lughat umatku gak mampu. Karena kalau Banu Tamim itu disuruh mentakfif gak bisa. Dia gak bisa baca ya ayyuhan nabiyyu, bisanya ya ayyuhan nabiyyu. Ini biar calon rektor pusing. Kalau nganalisis sosial tuh gampang, lembaga polling bisa. Lembaga polling itu apa? Bisa. Penggawaannya kan gawe pola, pola kecenderungan orang gini-gini itu. Nah ini kecenderungan santri di polling juga.